Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita dengan judul globalisasi Dajjal dan cara menolaknya. Atau cara menghadapinya. Kajian dari Atrais Ajis Langgang. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara penonton video ini yang budiman, demikian halnya kerusakan Dajjal dalam bidang ekonomi, politik, dan militer semakin jelas dan menjadi nyata saat sekarang ini. Bila kita membaca fenomena alam, situasi di Palestina dan krisis Teluk, kita akan melihat bahwa Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj menyelimuti bumi ini dan menimbulkan berbagai kekacauan, bencana jiwa dan harta, serta kerusakan ekosistem. Ironisnya, sebagai kendali robot gerakan Zionisme, mereka akhirnya dapat memperalat bangsa-bangsa Arab dalam keadaan sedemikian rupa dan memaksa untuk berpaling kepada mereka agar minta bantuan, bekerja sama dengan dalih melindungi tanah suci atau Ka'bah. Hasilnya, Dajjal telah memiliki pijakan dan pengaruh di Timur Tengah, sehingga negara-negara Arab bergantung kepadanya sebagai pihak yang dilindungi dan bahkan dengan mudah mengacau balaukan sesama muslim sendiri dengan memecah belah Liga Arab. Demikian pula Ya'juj dan Ma'juj, yaitu komunisme yang ateis, selalu bertujuan untuk merealisasikan suatu pengaruh di Timur Tengah, namun banyak mengalami kendala karena intern negara mereka sendiri mengalami keguncangan yang sangat mengkhawatirkan dengan adanya Lituania dan Baltik yang ingin memisahkan diri. Kendatipun demikian, tidak menutup kemungkinan akan melibatkan diri secara diplomatik. Nubuat Dzulkarnain. Pada masa pemerintahan Dzulkarnain di lembah Armenia di Azerbaijan, ke arah selatan dari Laut Kaspia, didirikanlah sebuah tembok dari besi tembaga sepanjang lebih kurang 50 mil dengan tebal 3 meter dan tingginya sekitar 9 meter dengan menara pengawas yang begitu banyak jumlahnya. Tembok itu dimaksudkan untuk benteng pertahanan dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah pembangunan tembok itu selesai, Dzulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar." Quran suci surat 18, yaitu surat Al-Kahfi
ayatnya 98. Dalam konteks ini Dzulkarnain sebagai orang yang sangat dekat kepada Allah Ta'ala dapat menyampaikan nubuat atau profetik bahwa tembok pertahanan itu adalah hanya bersifat sementara dan pada suatu saat nanti Ya'juj dan Ma'juj akan dapat dengan mudah melewatinya. Bersamaan dengan itu akan terjadi globalisasi Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana dijelaskan di dalam Quran suci surat Al-Anbiya surat 21 ayatnya 95 dan 96. Bismillahirrahmanirrahim. Dan haram bagi suatu kota yang telah kami binasakan, mereka tidak akan kembali sampai tatkala Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan dan mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 95 dan 96. Hancurnya tembok pertahanan itu mengandung pengertian bahwa dengan majunya sains dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin spektakuler, tembok itu dengan mudah dilewati dan tidak berguna lagi dijadikan sebagai sarana pertahanan. Di samping itu berarti pula runtuhnya kekuasaan Islam yang terakhir yaitu Turki. Dengan runtuhnya Turki maka bangsa-bangsa barat leluasa menyelimuti bumi ini dengan mempropagandakan agama mereka. Bertentangan dengan itu atau berbarengan dengan itu, yaitu pada tahun 1897 muncul gerakan Zionisme Israel dukungan Inggris yang pada gilirannya tahun 1948 secara resmi mendirikan suatu negara Israel di Palestina dan ternyata mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Dengan demikian jelas bahwa tembok pertahanan Dzulkarnain tidak berfungsi lagi, sehingga Israel yang telah dibinasakan akan berdiri kembali berkat bantuan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Cara menyelamatkan diri dari pengaruh Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, membaca Al-Quran suci merupakan cara yang dapat menyelamatkan diri dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Karena dengan membaca Quran suci kita akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat dan aktual untuk menghadapi serangannya Dajjal. Dengan membaca Quran suci, kita akan mengetahui dasar-dasar ajaran agama Kristen dan sejarah perkembangannya. Cara yang kedua ialah dengan dzikir kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian, seseorang akan
semakin dekat dengan Allah Ta'ala dan akan memperoleh kekuatan rohani yang mampu untuk menangkal propagandanya Dajjal berupa penawaran pola hidup materialisme bersifat duniawi yang dengan mudah dapat menyesatkan manusia. Selanjutnya yaitu dengan cara mengikuti Masih Ma'ud, karena kedatangannya antara lain bertugas untuk membunuh Dajjal dan mematahkan salib. Tugas Masih ini tidak boleh dipahami secara tekstual, melainkan juga harus dipahami secara kontekstual, yang berarti menolak dan membongkar dogmatisme gereja. Dengan mengikuti Masih Ma'ud, iman seseorang akan menjadi kuat dan mendapatkan dalil-dalil yang aktual, kontekstual untuk mengkanter atau menolak atau menghadapi fitnahnya Dajjal. Kita cukupkan sekian dulu kajian kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.